Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sadayana baraya di Jawa Barat, baraya Sunda. Saya melihat perkembangan saat ini yang mungkin sudah saatnya memilih, dan kita tahu sendiri yang mendukung dan memilih Kang Deddy Mulyadi itu luar biasa besar dan tinggi sekali. Kenapa? Alasannya ya kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah lama sekali mendedikasikan dirinya untuk rakyat jelata, untuk rakyat yang mungkin tidak pernah diperhatikan oleh kita, dan memang tidak diperhatikan oleh penguasa. Dan Kang Deddy Mulyadi terjun langsung ke masyarakat. Dia bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, melihat permasalahan yang ada di masyarakat, problem masyarakat, dan kesulitan-kesulitan masyarakat yang mereka hadapi, terutama setiap hari dan juga untuk masa depannya. Dan saya tahu Kang Deddy Mulyadi sangat memahami apa keinginan masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat Sunda, dan juga bagaimana mengatasi semua permasalahan yang ada di Jawa Barat, yaitu menetaskan kemiskinan yang memang sangat luar biasa. Karena saya lihat sekali berapa kali Gubernur Jawa Barat itu dipimpin, terutama semenjak 15 tahun yang lalu. Jawa Barat dipimpin oleh gubernur dua yang berbeda. Dan jujur saya sebagai warga Jawa Barat, di saat akhir atau Ahmad Heriawan berkuasa itu, saya tidak melihat adanya perubahan yang signifikan atau terjadi kemakmuran di Jawa Barat, terutama di daerah-daerah yang ada masyarakat kecil hanyalah menjadi objek dimanfaatkan untuk politik, dan selalu ada iming-iming agama di sana dimasukkan juga. Ini sangat tidak mendidik, karena politik adalah cara untuk mengubah hidup kita menjadi lebih makmur. Maka yang harus dikejar adalah, atau yang harus dikedepankan adalah visi dan misi dalam mengubah kehidupan untuk menjadi makmur, yaitu strategi-strategi dalam membangun infrastruktur, memperkuat perekonomian. Tapi yang terjadi adalah lebih banyak ideologi yang ditekankan. Nah, yang gubernur berikutnya saya juga tidak melihat ada perubahan di Jawa Barat, karena kalau kita lihat ke pesisir daerah Jawa Barat Selatan, itu terjadi banyak ketimpangan di mana tidak mendapat sentuhan. Ada wilayah memang yang dikembangkan daerah wisata misalnya, tapi daerah wisata itu dari dulu memang sudah terkenal, dan bahkan dulu banyak sekali turis atau wisatawan asing yang datang. Justru sekarang sebaliknya, wisatawan asing malah berkurang di sana, yaitu Pangandaran. Dikemas, ditata, dipoles begini, tetapi malah yang terjadi ketimpangan ketika banyak masalah seperti penataan ini, penataan itu. Dan juga misalnya di Kota Bandung, kemungkinannya itu yang malah banyak dibangun itu di Kota Bandung. Pusatnya lagi di Kota Bandungnya itu, bukan di pinggirannya. Kalau di pinggirannya ya itulah harus dilakukan, karena kalau kita lihat di pinggiran Kota Bandung itu semerautnya bukan main, kemacetan, kepadatan
mengatakan bahwa ini karya saya, karya seorang yang jenius, yang pintar membangun sebuah karya yang nantinya menjadi bekal di akhirat atau gimana ya saya katakan. Tetapi kita lebih berpikir mungkin harusnya berpikir tentang manfaatnya gitu. Apakah itu bisa dimanfaatkan orang banyak atau tidak? Kenapa 1 triliun ini tidak dipakai untuk merenovasi masjid-masjid yang ada di kampung-kampung atau di kecamatan di mana sangat tidak terurus, dan juga untuk memperbaiki jalan-jalan, akses jalan untuk masyarakat pergi kerja atau akses jalan untuk anak-anak yang mau pergi sekolah. Dan yang jelas yang terjadi sekarang setelah adanya masjid itu, kemacetan yang luar biasa di wilayah Ciwastra dan sekitar jalan Soekarno-Hatta, karena orang ingin berbondong-bondong lihat masjid itu, tidak ada akses lain, dan mereka nggak mau masuk jalan tol karena mungkin ada biaya, dan akhirnya yang jadi korban masyarakat di wilayah sana yang kena macet berat. Banyak orang yang kena stroke dan serangan jantung gara-gara masuk wilayah sana. Dan saya sangat sedihkan ini, padahal 1 triliun itu uang yang banyak dan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Dan yang jelas yang lainnya yaitu masalah mencari dukungan. Saya melihat sekarang pasangan dari Saikum dan Habibie Ilham, ya Ilham Habibie, sudah mulai mencari dukungan dari kelompok tertentu. Seperti saya pernah dengar katanya ke Mekah menghubungi ya Rizik Syihab, di mana minta dukungannya. Dan inilah saya kembalikan lagi masalah ya politik identitas. Sudah tahu sendiri kan, Rizik Syihab itu seorang tokoh yang memanfaatkan agama untuk berpolitik. Tidak ada sebenarnya dakwah agamanya itu yang membawa umat kepada ke dalam hal yang sifatnya keimanan, ya, seperti mengajarkan akhlak yang baik, moral yang baik, atau memberikan inspirasi atau gagasan apapun untuk kemajuan dan kemakmuran hidupnya. Tetapi yang ada hanyalah ceramah-ceramahnya itu provokasi dan mencoba mempengaruhi umat untuk mendukung calon-calon tertentu dengan atribut ya membawa dalih-dalih agama. Dan ini namanya mengkapitalisasi agama, memanfaatkan agama untuk ya kepentingan kelompok mereka agar menang. Dan malah yang kemarin yang sangat menjijikan sekali yang saya tidak suka itu seperti si Bahar Sumiat yang menuduh Kang Deddy Mulyadi ya musyrik. Begitu juga si Alfian Tanjung yang juga sangat ya kurang ajar sekali, si Rizal Fadilah yang juga menyerang Kang Deddy Mulyadi ya sebagai musyrik ya. Dan masih ada yang lainnya yaitu dari kelompok mereka. Ini apa hubungannya dengan misi dan visi ya seorang tokoh yang ingin membangun suatu wilayah, ingin memakmurkan suatu wilayah ya. Dan yang jelas juga bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan musyrik, bukan seorang yang kafir pula. Dia itu seorang muslim sejati karena dilakukan dengan perilakunya, dengan attitude-nya, di mana dia terjun ke masyarakat, ingin membantu masyarakat, mengayomi masyarakat, memberikan sumbangan ke masyarakat, baik secara materi, memberikan harapan kepada masyarakat. Bukannya cuma omon-omon ceramah gitu ya, mempengaruhi masyarakat ini, tetapi justru mereka orang yang suka ceramah-ceramah ini kaya-kaya. Lihat si Bahar Smith misalnya ya, mobilnya koleksinya kan luar biasa, tetapi pendukungnya itu sampai sungkem merunduk-runduk gitu ya. Itu orang pribumi yang menyanjung-nyanjung pendatang ya, keturunan pendatang dari Yaman. Jadi saya enggak istilahnya saya setuju dengan
perkataan ya Kang Deddy di saat debat, di mana ya orang Sunda itu memang toleran, dari dulu toleran. Dulu aja zaman saya ya tahun 80-an 90-an itu naik motor sendirian nggak ada begal, nggak ada orang jahat atau yang ganggu kita. Tapi sekarang berubah sekali, takut begal, takut ini, dan gesekan antara orang itu, antara ya pendukung ini pendukung itu sangat luar biasa menakutkan. Intoleran sangat tinggi sekali semenjak zamannya Gubernur Aher Ahmad Heriawan, lahirlah kelompok intoleran ini ya. Dan apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi itu benar, di mana yang terjadinya intoleran itu di Jawa Barat karena ada urban dan ya migran. Dan kita tahu sendiri mereka bukan asli orang Jawa Barat, tapi orang Jawa itu diisi juga oleh orang-orang yang bukan non-Sunda, di mana mereka udah jadi orang Sunda dan rukun hidup tentram bersama. Cuman ketika ya zaman itu yang saya tahu, lahirlah intoleran ini ya, dan mereka lah yang membawa ke Jawa Barat dengan isu-isu agama. Dan ini saya lihat sendiri, dan kita harus ya jujurlah pada diri kita sendiri bahwa itu fakta ya. Dan kita tahu si Bahar Rizik Syihab itu bukan orang Jawa Barat aslinya. Begitu juga si Alfian Tanjung dari pulau lain ya. Dan mereka bikin kegaduhan atau membawa isu-isu agama dalam pilkada berpolitikan ini. Ini kan jadi akhirnya memecah belah orang Jawa Barat. Maka orang asli Jawa Barat dipecah belah. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, tapi alhamdulillah saya ya syukurilah ya, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat sudah tak percaya lagi sama mereka dan lebih percaya kepada Kang Deddy, karena Kang Deddy tidak membawa-bawa agama. Kang Deddy fokus kepada visi dan misinya, ingin membuat perubahan di Jawa Barat, membangun Jawa Barat dan memakmurkan dan memberi harapan kepada masyarakat Jawa Barat, terutama di daerah-daerah yang mungkin masyarakat yang di daerah tidak perlu lagi pergi ke kota untuk ya mencari pekerjaan, karena kalau di daerah misalnya dibangun banyaknya desa-desa wisata dengan seni tradisi budaya Sunda dan bangunan-bangunan khas Sunda, insya Allah banyak para wisatawan yang lokal, nasional, dan malah mancanegara datang ke Jawa Barat, ke setiap daerah yang dimana daerahnya menjadi unik, kekhasan khusus daerah tradisi Sunda. Dan bukan saja misalnya di dunia pariwisata yang bisa dikembangkan di daerah-daerah, tetapi juga di daerah itu bisa dikembangkan juga, digalakan lagi tentang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri-industri yang mendukungnya harus ada di daerah, sehingga orang daerah cukup berada di sana dan menikmati alam yang ada di sana, kekayaan yang ada di sana untuk hidup yang lebih baik ya, dan terus berkarya sehingga pabrik-pabrik pengolahan misalnya hasil pertanian, semacam pengelolaan minyak kelapa atau hasil tangkapan ikan nelayan itu diolah di daerah gitu. Jadi pabrik-pabriknya ada di sana, atau istilahnya daur ulang dari berbagai macam sampah biarlah ada di daerah, nggak perlu semua berkonsentrasi dekat kota Bandung atau di kota Bandung, di Bogor, Bekasi, dan Depok sekitarnya ya, karena justru daerah sana juga udah sangat padat sekali, dan lebih baik daerah-daerah yang sudah padat itu ya dikembalikan juga lahan-lahan pertaniannya gitu, dikembalikan lagi juga sekitar daerah Jawa Barat bagian utara juga, yang di sana banyak villa-villa, terus rumah-rumah real estate yang sebenarnya orang asli Jawa Barat tidak menikmatinya, justru malah yang menikmati dari luar ya, villa-villa itu.
dan real estate itu. Jadi lebih baik ya kembalikan wilayah itu menjadi wilayah pertanian, perkebunan, dan peternakan, karena untuk peternakan sapi perah misalnya sangat bagus sekali di sekitar Lembang dan sekitarnya ya. Juga ya daerah-daerah pantura seperti pantai-pantai yang ada di sekitar Jawa Barat ya utara itu bisa juga dikembalikan menjadi wilayah pariwisata dan juga untuk pengolahan ya, misalnya tambang, juga untuk industri ya, pabrik-pabrik, untuk hasil pengelolaan hasil ya penangkapan dari para nelayan, ikan-ikan yang segar makanya bisa diolah dan bisa dikirim ke luar negeri. Maka saya pikir ya kenapa masyarakat Jawa Barat memilih Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi murni dari isi hatinya ingin mendedikasikan dirinya untuk masyarakat Jawa Barat. Tidak ada iming-iming atau intrik-intrik untuk kepentingan partai ataupun kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk semua warga Jawa Barat, siapapun itu, terutama untuk warga Jawa Barat yang memang sangat di bawah kemakmuran ya, dan itu kita perlu perhatikan. Dan jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Makanya kita dukung Kang Deddy Mulyadi, dan saya juga mulai ya sadar bahwa memang banyak hal yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, terutama menyelamatkan jati diri orang Sunda sebagai bangsa yang bermartabat dan mempunyai ya hak yang sama dengan bangsa lain, yaitu kemakmuran. Maka oleh sebab itu saya harap kita tetap bersatu. Sekian dari saya. NKRI tetap jaya. Sampurasun.